Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Minggu Advent kedua, 5 Desember 2021. Bacaan dari Injil Lukas bab 3 ayat 1 sampai 6. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes menjadi raja wilayah Galilea, Filipus, saudaranya, menjadi raja wilayah Iturea dan Trakhonitis, dan Lisanias menjadi raja wilayah Abilini. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam agung, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Julius Dwi Atmoko dari Lampung. Selamat mendengarkan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya berkat Tuhan selalu menyertai kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, ketika paroki atau stasi kita akan kedatangan Bapak Uskup, umat setempat akan mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut kehadiran Bapak Uskup, sehingga ketika Bapak Uskup datang dapat kita sambut dengan meriah. Bahkan di beberapa daerah disambut dengan meriah, penuh dengan sukacita, disambut dengan tarian-tarian daerah setempat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, perikop Injil hari ini begitu indah. Permulaan pelayanan Yohanes Pembaptis ditaruh di dalam dua penanda sejarah yang begitu kaya data, yaitu konteks sejarah dunia pada masa pelayanan dan konteks pengharapan perjanjian lama akan masa menjelang kedatangan Mesias. Yohanes memulai era baru yang telah lama dinanti-nantikan para nabi dalam perjanjian lama untuk menyiapkan kedatangan penggenap rencana keselamatan Allah bagi manusia. Berita Yohanes bertujuan mempersiapkan umat Israel menyambut Mesias. Sambutan yang tepat bagi Mesias adalah membuka hati untuk. Tugas Yohanes adalah menyiapkan hati manusia yang seolah jalan yang jelek menjadi siap untuk dijalani. Yohanes langsung menunjuk pada kebutuhan mendasar mereka saat itu, yaitu pertobatan. Umat Israel adalah umat Allah, namun ketegaran hati mereka menolak teguran nabi-nabi
atas persinahan rohani mereka, menyebabkan mereka ada dalam penghukuman Allah. Bahkan sampai pada zaman Perjanjian Baru, mereka masih terbelenggu oleh dosa. Seruan Yohanes mematahkan mitos yang mereka pegang teguh dan percayai bahwa mereka adalah keturunan Abraham yang berhak menerima segala janji ilahi. Tanpa pertobatan, mereka semua akan binasa menanggung dosa-dosa mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, pesan keras dari Yohanes Pembaptis ini mengingatkan kita bahwa keselamatan yang Allah anugerahkan kepada manusia dalam Yesus Kristus bukan sesuatu yang mudah dan murah. Keselamatan itu sebenarnya mustahil bagi manusia dan harus dibayar mahal oleh Yesus Kristus. Karena itu, tunjukkan sikap sepadan kita menyambut Yesus Kristus dalam kehidupan kita dengan kesungguhan menjalani pertobatan tiap hari. Dengan kehidupan dan pewartaan yang memuliakan Allah, kita mengundang orang untuk mengakhiri kabar baik dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, lewat parikop Injil hari ini, kita bersama-sama diajak untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dengan cara bertobat dengan sepenuh hati. Demikianlah renungan singkat pada hari ini. Kiranya berkat